Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari FG1 yang beranggotakan Zikri Sani Purnama, Farah Tania, Gabrielia Paulin, Kanaya Magrifa Insani, dan Zalfa Nurmaisa akan membahas tentang perdamaian dan persatuan dapat tercipta dengan adanya toleransi yang akan dibahas dengan poin-poin sebagai berikut. Saling membantu dalam kondisi apapun, meningkatkan rasa peduli dan manusia dengan tolong-menolong, hidup rukun antar umat beragama agar terjadi perdamaian, menjaga toleransi tanpa pandang bulu untuk integrasi bangsa, serta menjaga keutuhan NKRI dengan melakukan toleransi antar umat beragama. Saling membantu dalam kondisi apapun. Kita sebagai makhluk sosial sudah seharusnya membantu dalam kondisi apapun. Contohnya pada COVID-19 kemarin, banyak sekali orang membutuhkan pertolongan. Ketika sebuah keluarga terkena COVID-19, maka mereka harus melakukan isolasi mandiri, sehingga mereka tidak dapat keluar dari rumahnya dan memenuhi kebutuhan mereka. Pada saat itulah kita sudah seharusnya yang berbadan sehat membantunya dengan memberikan apapun yang mereka butuhkan. Contohnya ketika keluarga itu membutuhkan obat-obatan ataupun makanan, kita dapat memberikan sesuai kemampuan kita dengan menerapkan protokol kesehatan yang baik. Selain mendapatkan pahala, memberikan bantuan kepada orang lain juga akan memberikan rasa kesenangan bagi kita sendiri, karena sudah bermanfaat bagi orang lain. Demikian juga orang yang kita tolong akan merasa senang karena kebutuhannya bisa terpenuhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farah Tania dari kelas MK2C. Saya akan menjelaskan materi mengenai cara meningkatkan rasa peduli manusia dengan cara tolong-menolong. Dalam hubungan antar manusia, kepedulian merupakan salah satu kunci utama. Hubungan akan sulit berjalan jika tidak ada rasa peduli terhadap satu sama lain. Nah, untuk itu kita harus meningkatkan rasa kepedulian terhadap sesama. Cara-cara yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan rasa kepedulian terhadap sesama yaitu pertama, menjadi pendengar yang baik. Menjadi pendengar yang baik akan melatih kita untuk memahami perasaan lawan bicara. Kita bisa mulai dengan tidak memotong pembicaraan orang lain atau mematahkan pendapat saat lawan bicara kita sedang berbicara. Selain itu, dengan menjadi pendengar yang baik, kita akan memberikan energi positif yang merupakan salah satu bentuk kepedulian terhadap sesama. Cara kedua, peduli pada lingkungan sekitar. Mulailah untuk menghilangkan perasaan subjektif terhadap objek yang kamu pedulikan agar kepekaanmu dapat tumbuh. Ketika rasa peka akan lingkungan sekitar itu mulai tumbuh, maka kamu akan mulai terbiasa untuk menempatkan dirimu di posisi lingkungan sekitar, sehingga kita akan mudah untuk tahu bagaimana harus berperilaku dan berinteraksi dengan orang lain. Yang ketiga, beri perhatian. Kepedulian terhadap sesama juga dapat diasah dengan cara memberikan perhatian kepada orang lain. Bentuk perhatian bisa merupakan perhatian kecil atau perhatian yang simpel, seperti memperhatikan lawan bicara ketika sedang berbicara. Dengan hal ini, kamu akan lebih peka terhadap kejadian yang sedang dialami oleh orang-orang di sekitarmu. Yang keempat, membiasakan diri membantu sesama. Membantu orang yang membutuhkan adalah aspek utama untuk melatih kepedulian terhadap sesama. Tidak harus berupa materi, kamu juga bisa membantu dengan cara support atau sekadar menjadi pendengar yang baik. Bantuan yang kamu berikan pada orang di sekitarmu dapat merangsang rasa empati dan membantu melihat lebih jauh perasaan dan kesulitan mereka, sehingga dapat mengenali bantuan seperti apa yang benar-benar mereka butuhkan. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup rukun antar umat beragama sangat diperlukan sikap toleransi. Dengan adanya sikap toleransi, maka kerukunan antar umat beragama yang berbeda-beda, terlebih lagi di negara kita di Indonesia, sangat penting. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kerukunan antar umat yang berbeda agama, selain sikap toleransi, sikap rukun juga sangat diperlukan. Nah, bagaimana caranya? Dengan menghargai umat agama lain saat beribadah. Indonesia merupakan negara multikultur dengan agama, suku, dan ras yang beragam. Dalam kehidupan bernegara, diperlukan upaya mengedepankan toleransi agar tercipta ketentraman dan kedamaian satu sama lain. Terkadang, perbedaan membuat seseorang merasa aneh jika melihat sesuatu yang dirasanya tidak lazim seperti biasa yang dilihatnya. Oleh karena itu, seorang warga negara semestinya mengetahui bahwa keberagaman tersebut merupakan warna yang memperindah negaranya. Entah mereka berkulit gelap,
terang, beragama ini, beragama itu, dan lain sebagainya mesti diperlakukan dengan adil tanpa memandang latar belakangnya. Perbedaan suku dan ras di antara manusia bukanlah masalah besar dalam membangun persatuan bangsa Indonesia. Namun, orang-orang yang belum mengerti toleransi ternyata bisa menyebabkan dampak fatal. Misalnya, ada seseorang yang menunjukkan perilaku intoleransi atau tidak toleran terhadap orang lain di sekitarnya. Mereka berpotensi menyebabkan konflik di antara masyarakat, dan ini merupakan sesuatu yang perlu dicegah. Oleh karena itu, sikap toleran hadir sebagai penyelesaian masalah perbedaan ini. Seseorang dari suatu suku atau ras tidak berarti dia akan lebih baik dari suku atau ras lain, begitu juga sebaliknya. Jadi, yang perlu diperhatikan dalam kehidupan sebenarnya adalah baik dan buruknya manusia ketika berperilaku. Indonesia merupakan negara yang mempunyai banyak keragaman di antara masyarakatnya, yaitu salah satunya adalah aspek agama. Adapun agama yang telah diakui oleh Indonesia saat ini yaitu ada Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Lalu dengan keberagaman ini kita perlu mewujudkan yang namanya kerukunan antar umat agama. Kerukunan antar umat agama ini adalah keadaan hubungan sesama antar umat beragama yang dilandasi oleh toleransi, saling pengertian, dan saling menghormati. Lalu dalam pentingnya membangun toleransi di dalam kerukunan antar umat beragama ini ada 5 prinsip yang bisa dijadikan pedoman bagi seluruh pemeluk agama. Yang pertama itu ada tidak ada satupun agama yang mengajarkan umatnya untuk menjadi jahat. Dan yang kedua itu adanya persamaan tentang ajaran berbuat baik terhadap semua orang. Lalu yang ketiga, selain adanya persamaan, yaitu ada juga perbedaan tentang pembahasan kitab suci, nabi, dan tata cara ibadahnya. Lalu yang keempat itu ada bukti kebenaran bagi masing-masing agama. Dan yang kelima itu ada tidak boleh memaksakan seseorang untuk menganut agama atau keyakinan tertentu, karena ideologi Pancasila ini memberikan kebebasan bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk menganut dan kepercayaannya masing-masing. Jadi masyarakat Indonesia harus menjaga kerukunan dan menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama untuk memperkokoh persatuan bangsa. Itu mutlak harus dilakukan karena Indonesia merupakan negara yang mempunyai berbagai agama.